Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita juga akan menjumpai amal soleh kita di 4 tempat juga sama. 2 di dunia, 2 di akhirat kan itu ya. Adapun di dunia kita bisa rasakan amal soleh kita kan. Ibu kalau hari-hari ngaji seperti ini kan tambah itu kan iman kita itu rasanya. Rasanya itu mau ibadah itu semangat. Itu artinya kita mendapatkan amal soleh kita di dunia itu ada pengaruhnya. Sebagaimana orang maksiat kan ada pengaruhnya bukan? Futur, malas gitu ya kan. Maka amal soleh juga kita bisa dapati gitu ya dengan semangatnya kita beribadah. Karena iman dalam definisi ahli sunnah itu yazidu bitta'ah, bertambah karena ketaatan. Kita bisa rasakan. Kemudian yang kedua di sini dalam kuburan ini kita akan mendapatkan amal soleh kita dalam wujud manusia. Sehingga ketika ditanya siapa engkau ini, wajahmu kok wajah yang baik sekali, maka dia akan mengatakan ana amaluka soleh, saya amal solehmu. Artinya kita akan mendapatkan amal soleh kita kan di kuburan ini dalam bentuk manusia yang akan menemani kita sepanjang kita di kuburan kita. Sehingga sebagian para ulama ketika membahas apakah orang-orang yang dikubur itu bisa merasakan perjalanan waktu, sama dengan kayak ibu kita sekarang kan bisa kita merasakan perjalanan waktu kan Bu ya. Pagi aktivitasnya apa, siang aktivitasnya apa, sore apa, malam apa, besok pagi lagi kan bisa kita merasakan aktivitas waktu itu berjalan kan itu ya. Ya, hari, minggu, bulan, tahun kita bisa merasakan. Pertanyaannya, apakah orang-orang yang dikubur juga merasakan ada aktivitas waktu sehari-hari? Pagi, siang, sore, malam, ke pagi lagi, siang, sore, malam, ke pagi lagi gitu ya. Sementara orang-orang yang dikubur itu kan ada yang sudah lama kan. Kalau yang meninggal di zaman Rasul kan sudah 14 abad berarti kan. Sudah 14 abad sampai sekarang nggak dikiamat-kiamatkan. Atau yang sebelum Nabi umpamanya. Tentu lebih lama lagi orang itu di kuburan itu. Apakah mereka akan merasakan bimururil waktu kata ulama dengan berjalannya waktu itu? Maka ulama membagi 2, kata ulama memerinci. Kalau yang di kuburan itu mereka orang-orang yang beriman baik dari umat Nabi atau umat-umat sebelumnya dan mereka mendapatkan nikmat kubur, maka mereka tidak akan merasakan berjalannya waktu. Mereka tidak akan merasakan walaupun ratusan tahun, walaupun ribuan tahun sekalipun mereka tidak akan merasakan berlewatnya waktu itu ya. Tetapi kalau mereka adalah orang-orang kafir, orang munafik, orang fasik, maka mereka akan merasakan itu. Karena itu bagian daripada azab. Ya. Jadi sekali lagi kalau orang-orang yang beriman yang mendapatkan nikmat kubur tidak akan terasa di kuburan itu walaupun ratusan ribuan tahun. Mana dalilnya? Dalilnya adalah peristiwa Ashabul Kahfi yang ditidurkan. Atau kisah Nabi Uzair yang ditidurkan 1 abad kan, kemudian dibangunkan, kemudian ditanya, kam labista, berapa lama kau tidur itu? Dia mengatakan apa? Labistu yauman au ba'dha yaum. Perasaan aku baru tidur separuh atau 1 hari katanya. Padahal sudah 1 abad dia tidur kan. Berarti kan dia tidak merasakan tuh. Tidurnya dia tidak merasakan kan. Padahal dia sudah 1 abad, sudah 100 tahun tidur, dibilangnya baru setengah hari katanya. Begitulah orang yang di kuburan kalau mendapatkan nikmat itu tidak terasa. Seolah-olah waktu berjalan dengan cepat. Tetapi kalau orang terkena azab itu rasanya penat, lama waktunya menunggu. Ya samalah bukan? Kita menanti orang jenuh gitu kan, lama kali kan. Rasa mau balik saja nggak datang-datang, ditengok tak nampak lagi, ditengok tak nampak. Ya dah, saya tinggal aja lah. Kan ada kejenuhan tuh. Ya. Tapi kalau asik Bu ya, ibu pengantin baru dengan suami kan, nongkrong tuh di taman, tahu-tahu maghrib. Ya kan namanya orang nikmat. Enggak pandang, kok tahu-tahu maghrib katanya gitu. Ya, jadi
dari sini di dunia ini kita bisa rasakan dalam kondisi nikmat dengan dalam kondisi tidak nikmat kan itu. Lah dikubur kurang lebih seperti itu. Ya. Tetapi apakah kemudian orang-orang yang dikubur juga akan merasakan layaknya kita juga perasa gitu kalau ibu lagi sedih, kan ada perasaan tersiksa jiwa ini kan. Atau ada masalah rasanya rungsep kehidupan ini kan. Apakah juga orang-orang di kuburan akan merasakan seperti itu? Ya, mereka juga akan merasakan. Kapan itu? Apabila ditangisi orang yang ada di atas. Kalau orang yang di atas itu melakukan niyaha. Niyaha itu meratap kepada orang yang ada di kuburan itu. Maka orang yang ada di kuburan itu merasa diazab. Maksud diazab itu bukan azab fisik, bukan, tapi azab jiwa. Jiwanya itu sedih, tersiksa. Ya. Makanya kenapa Nabi SAW melarang tidak boleh seseorang itu melakukan niyaha kan? Karena mayat itu yu'adzab, akan diazab kata Nabi SAW biniyahatil hayy, karena niyahahnya meratapnya orang yang hidup kepada orang si mayat akan diazab. Maksudnya bukan azab fisik, tetapi dia tersiksa, hatinya tersiksa gitu, karena sebab tangisan orang-orang yang di atas. Makanya dilarang. Niyah itu termasuk dosa besar. Nabi SAW sampai mengatakan kalau orang yang meratap itu tidak bertobat kata Rasul, maka dia akan dibangkitkan kelak pada hari kiamat dengan dipakaikan pakaian dari ya, dari besi panas dulu yang timah panas, kemudian dari baju yang gatal, yang nggak bisa dicopot, gatal saja. Ya naudzubillah. Jadi mereka pun akan merasakan apa namanya ya, bahasa kitanya rungsek tuh ya, hatinya itu nggak tenang disebabkan tangisan orang-orang yang di atas kuburan. Makanya tidak boleh. Kalau ada orang yang meninggal, ikhlaskan saja. Kalau menangis, menangislah sebagai tangisan rahmat karena kesedihan, bukan karena menolak takdir. Kan karena ada orang yang menangis itu karena menolak takdir kan Bu ya. Meraung-raung, nanti kalau anak-anak besar jadi apa, kamu sudah nggak ada, semacam kan itu. Ya nanti Allah yang menentukan takdirnya, bukan si bapak yang sudah meninggal kan itu ya. Jadi itu yang tidak boleh, karena niyah itu seolah-olah tidak terima dengan takdir. Guling-guling, nangis-nangis, robek-robek, pukul-pukul, pangkas-pangkas rambut dan begitu seterusnya.